siwak. Ada cerita banyak nanti dari bab siwak ini, saking keutamaannya itu banyak, maka banyak cerita-cerita yang luar biasa yang dialami para ahli baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i. Disimak saja ya dulu yang punya kitabnya, supaya terbiasa, tidak asing dengan kitab tanpa harkat. Jadi disimak. Faslun fi isti'mali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i wa yutlaku as-siwaku aydon ala ma yustaku bihi min araqin wa nahwihi. Was-siwaku mustahabun fi kulli halin wa la yukrahu tanzihan illa ba'da zawali lis-shaimi fardhan aw naflan. Wa tazulul karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Jadi pasal ini menjelaskan tentang penggunaan alat siwak. Siwak itu adalah nama sebuah kayu, ranting-ranting. Namanya kayu itu kayu arok, namanya kayu arok. Hukumnya siwak adalah di sini termasuk di antara sunnahnya wudhu juga adalah siwak. Jadi mau wudhu pakai siwak, sunnah itu. Terlepas dari itu, siwak itu hukumnya selalu sunnah dalam setiap keadaan. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Kalau dalam setiap keadaan apapun itu, baik duduk, sedang berdiri, sedang tiduran, sedang terlentang, dan seterusnya. Keadaan baik, keadaan buruk, tetap disunahkan. Fi kulli halin, begitu artinya ya. Fi kulli halin, dalam setiap keadaan apapun disunahkan untuk menggunakan siwak. Artinya sunnah apa? Nah, dikerjakan dapat pahala, apabila tidak dikerjakan ya tidak dapat dosa. Makanya kalau kita ingin mendulang pahala, panen pahala, lakukan siwak, luar biasa pahalanya. Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bilang, laula an asyqa ala ummati atau an ummati la amartuhu bisiwak. Ya, seandainya saya tidak memberatkan, tidak khawatir memberatkan pada umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk melakukan siwak fi kulli sholatin, di dalam setiap sholat. Hampir wajib lah, mau dibilang itu hampir wajib siwak. Wala yukrahu tanzihan, tidak dihukumi makruh tanzih, tidak dihukumi makruh tanzih kecuali ba'da zawal, bagi orang yang berpuasa. Hukum makruh tanzih itu saya jelaskan dulu. Makruh tanzih itu adalah makruh yang tidak ada tuntutan akibat dari melakukannya
mendapatkan dosa, tidak sampai mendapatkan dosa. Ya, tidak sampai mendapatkan dosa, tidak dimakruhkan tanzih, itu artinya begitu. Tapi kalau makruh tahrim itu, jadi makruh itu ada dua, ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Kalau makruh tahrim itu seandainya dilakukan tidak sampai mendapatkan dosa, makruh tanzih. Kalau makruh tahrim seandainya itu dilakukan maka akan mendapatkan dosa, itu makruh tahrim. Apa bedanya kalau makruh tahrim sama haram? Kan haram juga kalau dilakukan dapat makruh, yang makruhnya makruh tahrim itu juga dapat dosa. Nah, perbedaannya kalau makruh tahrim dalilnya tidak terlalu tegas sehingga masih bisa ditakwil. Nggak paham ini adik-adik ya, tapi tidak apa-apa, itu sekedar pengalaman. Jadi kalau makruh tahrim itu dalil-dalil yang dipakai untuk mencetuskan hukum itu sendiri tidak tegas sehingga itu masih memuat kandungan-kandungan takwil yang lain. Tapi kalau haram itu tegas dalilnya. Cetusan hukum haram itu dalilnya tegas sehingga tidak lagi memuat takwilan apapun. Contohnya kayak zina haram, itu sudah pasti haramnya, tidak bisa ditakwil lagi. Sama-sama dosanya, istilah haram sama makruh tahrim sama-sama mendapatkan dosa. Bedanya cuma dalam segi dalilnya. Sudah itu dulu ya, sekedar tambahan wawasan saja. Adik-adik belum nyampe pelajarannya di situ. Jadi ada haram, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Nah, yang kita bahas di sini, siwak itu disunahkan dalam setiap keadaan apapun dan tidak ada nilai hukum makruh tanzih. Nah, makruh itu hal-hal yang dibenci, makruh itu ya. Biarpun tidak dapat dosa, tapi kalau statusnya hukum itu makruh, itu tidak disukai. Paham ya? Oleh Allah, oleh Rasul tidak disukai, tidak disenangi. Itu makruh. Makruh tanzih. Kecuali ba'da zawal. Bagi orang yang berpuasa, paham zawal? Zawal itu adalah kondisi matahari pas berada di ufuk langit, pas di tengah-tengahnya. Nah, itu zawal. Kalau ba'da zawal berarti matahari sudah mulai condong ke arah barat. Jadi katakanlah ini tengah-tengahnya langit, matahari sudah pas di ufuk nih. Nah, sini kalau sudah bergeser ke sini, ini namanya ba'da zawal. Bergeser condong ke arah barat, itu namanya ba'da zawal. Kecuali ba'da zawal bagi orang-orang yang berpuasa, baik puasanya puasa fardu ataupun puasa sunnah, ini hukumnya makruh tanzih. Tadi kan dikatakan siwak dalam setiap keadaan disunnahkan dan tidak dimakruhkan tanzih, kecuali bagi orang yang berpuasa sudah lewat zawal. Paham ya? Jadi kalau orang berpuasa kok pakai siwak setelah ba'da zawal, setelah matahari sudah mulai condong ke arah barat, itu hukumnya makruh tanzih. Makruh tanzih apa tadi? Sudah paham ya?
Makruh tanzih adalah ya, tapi tidak disenangi, tidak disukai, ya, tidak disukai, tidak mendapat dosa, tapi itu hal-hal yang perbuatan yang tidak disukai oleh Allah, tidak disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Nah, sampai kapan hukum makruh itu berlaku? Sampai ghurubis syamsi, sampai matahari sudah terbenam. Berarti masuk buka puasa, itu baru hilang makruhnya, gitu ya. Tapi menurut Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi ini adalah salah satu ulama tarjih. Beliau punya kapasitas untuk mentarjih beberapa qaul ulama, apakah ini sahih, apakah ini ashah, apakah ini dhaif. Itu Imam Nawawi punya kapasitas seperti itu, Imam Nawawi. Lah menurut Imam An-Nawawi tidak ada hukum makruh secara mutlak, ya, tidak ada hukum makruh secara mutlak. Wakhtaro an-Nawawi adamal karahati mutlaqan. Apapun itu kondisinya, bagi orang yang berpuasa atau tidak berpuasa, baik ba'da zawal atau qabla zawal, baik setelah condong matahari atau sebelumnya, itu tidak ada hukum makruh. Nah, ini adalah pilihan, ya, pilihan versi-versi pendapat ulama. Kita bisa saja ikut pendapatnya Imam An-Nawawi jika kita ingin melakukan siwak di setelah matahari condong ke arah barat. Jadi tidak apa-apa menurut Imam An-Nawawi, artinya tidak ada hukum makruh. Yang pertama tadi kan ada hukum makruh, biarpun tidak dosa. Tapi kalau yang menurut Imam An-Nawawi ini tidak apa-apa, tidak makruh, maksudnya tidak ada hukum makruh. Jadi pakai saja siwak, tidak apa-apa, kita ikut Imam An-Nawawi. Nah. Terus kenapa kok dimakruhkan? Sebagian ulama mengatakan karena aroma mulut orang yang berpuasa nanti di akhirat itu wangi bagaikan minyak misik, aromanya orang yang berpuasa. Nanti di akhirat ya, kalau di dunia enggak ya kayaknya ya. Kayaknya di akhirat nanti baunya bau minyak misik. Nah itu supaya tidak dihilangkan. Kalau pakai siwak itu nanti hilang. Aroma misik itu di akhirat nanti hilang. Begitu sebagian ulama mengatakan demikian. Wahwa, dilanjutkan, wahwa ay siwak fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin, kila huwa sukutun tawilun, wa kila tarkul akli. Ada tempat-tempat siwak itu sangat disunnahkan untuk kita melakukannya. Ada 3 tempat. Yang pertama, kapan? Yaitu ketika taghayyuril fam, aroma mulut sudah mulai berubah, min asmin, sebab lama diam. Orang kalau lama diam, aroma mulutnya berubah. Nah kalau sudah mulai berubah aroma mulutnya, disunahkan untuk bersiwak. Sangat, asyaddu itu sangat. Kalau yang lain biasa, nah kalau ada sangatnya ini berarti sangat luar biasa. Jadi kalau sudah lama diam gitu kan, sendirian, nggak ngobrol apa-apa,
itu lama kelamaan aroma mulut kan berubah. Nah di situ mulai saat berubah itulah sangat disunahkan untuk melakukan siwak. Azmin atau azmin ini ada yang mengatakan artinya sukutun tabilun, diam yang lama. Ada yang mengatakan tarkul akli, sama juga itu salah satu penyebab aroma mulut berubah. Diam saja lama, tidak ngomong apa-apa, itu berubah. Terus atau tidak makan, seharian tidak makan, atau setengah hari saja sudah berubah itu aroma mulut. Bisa dirasakan kan ya perubahan itu kalau tidak makan atau diam lama, itu bisa dirasakan. Nah di saat sudah mulai berubah disebabkan lama diam atau lama tidak makan, nah disunahkan untuk siwak, sangat disunahkan. Itu yang pertama. Wa ghairihi, dan selainnya. Wa ghairihi liyas malah taghayyural fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min saumin wa basolin. Itu min azmin tadi kan sebab lama diam atau sebab tidak makan. Nah, ada lagi selain itu sebab makan makanan yang memang baunya kurang enak. Di sini dicontohkan min saumin wa basalin, makan bawang merah, bahkan bawang putih. Nah, itu kan aroma-aroma kurang enak. Jadi juga itu disunahkan, sangat disunahkan untuk siwak. Satu. Yang kedua, wasani indal qiyami ayil istiqadhi minan naum. Yang kedua adalah ketika bangun tidur. Bangun tidur itu juga sangat disunahkan. Bangun tidur juga itu aroma mulut kurang enak. Wasalisu indal qiyami ila sholati. Yang ketiga, siwak yang sangat disunahkan ketika mau mendirikan sholat, fardhon au naflan, baik itu fardu ataupun sunnah, itu sangat disunahkan. Wa yata'akkadu aidan fi ghairi sholatil madhkurah mimma huwa madhkurun fil mutawwalat ka qiraatil Qur'an wasfiraril asnan. Itu ya. Selain yang tiga ini, di dalam kitab-kitab yang lebih luas keterangannya, ini kan kitab paling ringkas. Kalau kitab yang lebih besar lagi kayak Tuhfah, kayak Minhaj, kayak Majmu', nah itu banyak penjelasan-penjelasannya. Tapi di sini ditampilkan sebagian qiraatil Qur'an, seperti ketika mau membaca Al-Qur'an itu sangat disunahkan. Wasfiraril asnan, dan ketika gigi mulai berubah warna, mulai kuning, itu sangat disunahkan. Dan seterusnya, banyak tempat-tempat di mana melakukan siwak ini sangat disunahkan. Tapi yang kita tahu ini dulu tiga. Yang pertama ketika lama diam, meninggalkan makan, makan makanan yang baunya tidak enak. Satu. Yang kedua ketika bangun tidur. Ketiga saat mau sholat. Dan ada tambahan lagi ketika mau membaca Al-Qur'an. Adik-adik kan tempatnya di sini nih baca Al-Qur'an. Jadi sebelum apa namanya? Sebelum membaca Al-Qur'an pakai siwak dulu. Nanti ya kapan-kapan beli siwak bagus. Yang tidak bisa keluar titip, atau sama orang tua minta, "Mak, belikan siwak dong, Mak. Ada kesunahannya, bagus sekali, Mak, buat ngaji. Faidahnya bisa menambah kecerdasan,
bisa menambah apa namanya, hafalan itu cepat lengket, tidak cepat hilang, maksudnya sudah hafal tidak cepat hilang. Faedahnya siwak. Terus menguatkan gigi, ya, menguatkan gigi, memfasihkan mulut. Mau baca kadang kan sulit, ada makhraj-makhraj yang kurang tepat karena memang sulit untuk dibaca. Nah, salah satu faedah siwak untuk memperlancar bacaan, karena siwak bisa memberikan faedah fase. Kalau fase berarti kan nanti akhirnya kita lancar membaca. Ya, ini alhamdulillah, ini tips, salah satu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang faedahnya sangat luar biasa. Ya, menguatkan gigi. Ada doanya. Ada doanya. Nanti saya tulis di atas doanya. Sama niatnya. Di sini kan disunahkan wa yusannu ayyanwiya bisiwak as-sunnah. Disunnahkan, ya, ketika mau melakukan siwak niat untuk kesunahan siwak. Niat siwak itu begini. Nawaitul istiwakah begitu. Nawaitul istiwakah sunnatan lillahi ta'ala. Tuh. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Wa yusannu ayyan wiya bisiwak. Di sini dikatakan sunnah. Niat ketika bersiwak itu juga sunnah. Niatnya bagaimana? Nawaitu al-istiwaka sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Caranya bagaimana? Wa ayyastaka biyaminihi wa yabda'a bil janibil ayman min famihi wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi imraran latifan wa ala karasi adrasihi. Caranya begini. Dimulai dari sisi kanan. Nah, pakai tangan kanan. Wa ayastaka biyaminihi, pakai tangan kanan. Dimulai dari sisi kanan, sini berarti ya. Nah, dimasukkan, jangan di luar. Sini kanan, min fammihi, dari mulut sisi kanan kan. Wa ayyamurrahu ala saqfi halqihi, dan dijalankan. Nah, dijalankan seret ke sini. Ini gigi, seret ke sini gigi. Ini praktek dari guru saya. Terus pindah ke bawah, ke gigi yang bawah tadi, yang atas. Seret satu, pindah ke bawah, ketika sampai di kiri, puter lagi ke kanan, seret. Ya, satu kali lagi, ambil tengahnya. Kalau tadi agak ke pangkal gigi, ya, agak pangkal gigi, seret satu, pindah ke bawah, pangkal gigi bawah, seret. Nah, sekarang balik lagi tapi di posisi tengah antara gigi atas dan seret. Nah, dah. Terus imroran latifan wala karosi adrasihi, dijalankan dengan halus, ambil bagian ini gusi, pangkal gigi geraham. Di bagian gusinya sini nih, sini kan gigi, di atas gigi kanan gusi-gusi ya. Di sini dijalankan juga di gusinya nih, seret. Bawah juga seret. Udah. Habis itu di langit-langit mulut. Di atas. Ya. Habis itu di lidah. Dah, begitu. Kalau praktek yang diajarkan guru saya itu alumni di Yaman sana.
gitu ya caranya. Beda-beda cara setiap setiap guru itu beda-beda cara. Yang penting ada gurunya, tidak apa-apa. Artinya sudah ada praktek dari guru ke guru ke guru dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, faidahnya ini luar biasa ya. Jadi adik-adik supaya sangat saya anjurkan untuk beli siwak, banyak di toko-toko itu siwak ya, supaya cepat ngafalin, cepat menambah kecerdasan, terus menguatkan gigi, tidak sakit-sakitan gigi dan seterusnya. Mungkin kalau saat ini adik-adik masih bagus giginya, tapi nanti tambah tua atau keropos, nah, bisa jadi sakit-sakitan. Ada yang keropos tapi tidak sakit-sakitan, tidak masalah itu. Alhamdulillah, mungkin dapat berkahnya siwak. Itu ya. Nawaitul istiwa sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Doanya saya tulis. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa afsih. Wa afsih bihi lisani, fasihkanlah ya Allah lisanku. Bagi yang sulit mengucapkan huruf per huruf, pakai siwak, insyaallah lancar jadi fasih. Wa afsih bihi lisani wa Allahumma bayyid bi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin. Itu. Nawaitul siwak, nawaitul istiyaq. Sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul istiyaq sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lisati Allahumma bayyid bi asnani wa syudda bihi lisati wa sabbit bihi lahati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa barik wa barik li fihi wa Allahumma bidana sudabi lisani wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa asibni alaihi ya arhamar rahimin wa asibni alaihi ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah. Sudah ya, itu nanti ditulis. Sekarang ditulis. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan ini bisa manfaat ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baca.